Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran. Mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memiliki kebutuhan dengan usaha sendiri. Selanjutnya, menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kemudian, muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Uang logam pertama muncul pada tahun 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat adalah emas dan perak. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakan uang kertas. Uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok di zaman dinasti Tang. Fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Dalam fungsi asli uang ada 3. Yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account. Hal itu dikarenakan karena dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa ke masa. Fungsi turunan antara lain, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat uang. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Otoritas penciptaan uang. Dalam perekonomian saat ini, otoritas yang memiliki wewenang dan memegang kendali untuk menciptakan uang adalah pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah membentuk otoritas keuangan atau bank sentral. Hal ini terjadi karena keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara yang bersangkutan. Jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito. Uang menurut bahan pembuatannya dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Karena kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Sedangkan uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya Rp100 atau Rp500 atau Rp1.000 atau Rp2.000. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang.
Sedangkan yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang menurut nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang tertera sama dengan nilai dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1000, pemerintah mengeluarkan uang 750 dan sebagainya. Teori nilai uang. Teori nilai uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang statis dan uang dinamis. Nah, uang statis bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Sedangkan teori dinamis ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori uang statis ada 4 macam. Yang pertama, teori metalisme, teori konvensi, teori nominalisme, dan teori negara. Teori metalisme yaitu uang yang bersifat seperti barang, contohnya uang emas atau uang perak. Nah, sedangkan teori konveksi menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Sedangkan teori nominalisme, uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Teori negara ini adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Sedangkan uang dinamis, teori dinamis ini ada 4 macam. Yang pertama, teori kuantitas, kualitas, teori persediaan kas, dan teori ongkos produksi. Dari teori kuantitas menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang yang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Sedangkan teori kuantitas ini kecepatan peredaran uang. Sedangkan teori persediaan kas ini, teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Sedangkan teori ongkos produksi menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang